menghasilkan buah hati yang mereka cintai dari hasil cintanya mereka gitu ya. Sorry. Jadi kalau menurut saya tidak ada yang harus dipublikasi lagi gitu ya, selesaikan dengan baik karena ini adalah masalah keluarga, masalah yang memang harus diselesaikan secara kekeluargaan dan internal, tidak untuk konsumsi publik. Karena bila terus menerus dipublish maka akan terjadi permasalahan yang akan lebih besar. Jadi stop untuk diundang di sana sini, untuk di podcast dan sebagainya. Sebaiknya kalau saran saya, Anda datang ke psikolog, Anda datang ke konseling pernikahan, bicarakan di sana dengan baik-baik. Nanti akan ada konseling keluarga dibantu oleh psikolog yang memang Anda percayai. Jangan di podcast ya. Jadi kalau mempermasalahkan seperti ini, bukan curhat di podcast atau diundang sana sini hanya demi uang, tidak boleh. Dan ini kalian harus pikirkan, ada baby Azam yang menunggu kalian untuk bersatu ya. Salam Lita Gading. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Dr. Lita Gading selaku psikolog memberikan saran kepada Natali, baik Sule maupun Natali serta keluarga dari Sule, karena memang selama ini mereka seperti akan menyelesaikan konflik itu di publik dengan hadir di podcast. Dan kita tahu, menurut netizen, hal ini diawali juga dari podcast, yaitu saat Bunda Maya mengundang Putri Delina. Disitulah akhirnya kemudian tiba-tiba Natali Holzer menggugat cerai Sule, dan Natali pun diundang oleh Uya Kuya di podcastnya Uya Kuya, juga mengungkap bagaimana perceraiannya dan bagaimana perasaannya kepada Sule. Hal ini menurut Lita Gading selaku psikolog kurang baik dan tidak akan bisa menyelesaikan masalah, dan bahkan akan menambah permasalahan, karena masalah keluarga tidak seharusnya diumbar ke depan publik. Harus diselesaikan secara kekeluargaan dan internal, tidak untuk konsumsi publik. Karena bila terus menerus dipublish maka akan terjadi permasalahan yang akan lebih besar. Jadi stop untuk diundang di sana sini, untuk di podcast dan sebagainya. Sebaiknya kalau saran saya, Anda datang ke psikolog, Anda datang ke konseling pernikahan, bicarakan di sana dengan baik-baik. Nanti akan ada konseling keluarga dibantu oleh psikolog yang memang Anda percayai. Jangan di podcast ya. Jadi kalau mempermasalahkan seperti ini, bukan curhat di podcast atau diundang sana sini hanya demi uang, tidak boleh. Dan ya begitulah, memang susah zaman sekarang, zaman podcast, zaman media sosial, karena semuanya di media sosial sepertinya bernilai uang. Jika tidak viral di media sosial, seperti tidak ada nilai uangnya. Karena itu secara tegas Lita Gading mengatakan jangan demi uang mau diundang di podcast dan mengorbankan keluarga. Ini kalian harus pikirkan, ada baby Azam yang menunggu kalian untuk bersatu ya. Salam Lita Gading. Dan nampaknya saran dari Lita Gading ini banyak didukung oleh netizen. Betul banget Bu Dokter, ngapain juga datang ke sana ke sini. Setuju banget Bu, makasih, dengerin. Ya, share ya. Kalau menurut aku sih bukan masalah soal pernikahan aja. Si anak tiri yang cewek susah nerima masa depan Sule. Awalnya kan si Putri yang bikin ricu. Sandra, lihat video saya lainnya. Natali Holzer, please dah. Lagi pula nikah baru 2 tahunan. Setuju sekali. Setuju dokter cantik. Natali dengerin ini. Betul setuju. Kang Sule lupa pernah berjuang mendapatkan Neng Natali. Betul, bukan di podcast. Salam kenal dokter. Mbak Lita, sehat selalu. Betul Bu.
ia belum dewasa menghadapi masalah. Setuju? Benar banget Bunda, betul banget Bu Dokter, sip setuju, betul banget Bu Dokter. Ya cari duit namanya juga artis, bener banget, setuju banget, is right, betul. Sule juga, kalau ke psikolog kan keluar duit, kalau podcast kan dapat duit, begitulah komentar netizen. Seseorang yang berjiwa besar harus bisa mendengar saran maupun kritik dari siapapun. Apalagi seorang artis atau seorang pengusaha atau orang yang sudah sukses. Karena kesuksesan itu harus bisa menerima segala resiko yang sudah ada. Karena semakin tinggi orang, akan semakin banyak deraan yang menghadapi dia. Setuju nggak? Setuju ya. Nah, apabila orang tidak mau dikritik, ya jangan muncul di publik. Artinya tidak usah berkonten, nggak usah bikin macam-macam. Diam aja di rumah, selesai. Ya. Namun kalau sudah menjadi seseorang yang masuk ke public figure misalkan, apalagi beritanya sudah sampai viral dan sebagainya, banyak orang yang harus mengomentari dia gitu. Karena tidak semua orang suka dengan kontennya dia. Ya, seperti begini. Ada pakar yang bisa menanggapi masalah tentang kejahatan, yaitu polisi. Tentang kesehatan ada dokter. Tentang bantuan hukum dan sebagainya ada pengacara. Begitupun dengan sensasi sosial dan fenomena psikologis ada psikolog dan sebagainya ya, banyak lagi. Jadi mereka akan muncul pada saat kegaduhan, dalam tanda kutip, kegaduhan yang membuat orang menjadi bertanya-tanya dan resah. Itu orang-orang tersebut yang kompeten di bidangnya, itu muncul tanpa harus meminta izin, tanpa harus mend-DM dulu, atau tanpa dulu berkulonwon dan sebagainya terhadap orang yang bersangkutan. Karena sudah masuk dalam konsumsi publik, semua orang berkomentar. Nah, disitulah perannya dia untuk menetralisir, untuk memberi tanggapan sekaligus kritikan. Seperti itu ya. Jadi selama tanggapan itu tidak menjatuhkan dia, tidak mencerca dia, tidak mengancam dia, itu it's fine gitu loh. Jadi jangan terlalu baper, jangan terlalu terbawa perasaan. Jadi kalau sudah menjadi artis, menjadi seorang pengusaha atau menjadi seorang sukses, kita harus berani mengambil segala resiko yang ada. Seperti itu. Jangan sampai emosi mengalahkan semuanya, akhirnya menyewa buzzer untuk menghantam orang tersebut. Akhirnya nanti kalian kena juga gitu loh. Ya. Gampang loh sekarang itu mengkorek buzzer dan sebagainya ya. Jadi hati-hati kalian. Sudah ketangkap orang satu, nah nanti tinggal dikorek apa dan siapa yang nyuruh gitu. Ya. Jadi hati-hati ya. Be smart. Kalian adalah netizen Indonesia yang luar biasa. Salam, Rita Gading.